Sebelum aku mulai bercerita, aku akan membaca buku karya kakakku yang nomor satu bernama Zahra Salma Salsabila, yang berjudul Burung Hantu yang Kesepian. Simak baik-baik ya. Buku ini menceritakan tentang anak burung hantu yang bernama Bob dan ibunya. Mereka tinggal di sebuah lubang pohon yang tinggi. Pada malam hari, Bob dan ibunya sedang berburu kelinci. Tapi ada serigala juga yang mengincar kelinci itu. Jadinya sayapnya Bob tidak sengaja tergigit oleh serigala itu. Kemudian Bob dibawa ke rumah sakit Pak Sam si kerbau. Ternyata sayapnya robek dan butuh waktu penyembuhan yang lama. Karena setiap malam hari ibunya berburu, Bob jadi gak bisa ikut karena sayapnya belum sembuh. Jadi dia di rumah. Ketika ibu Bob sedang berburu, ada pemburu juga yang melihat ibu Bob dan meluncurkan senapannya ke arah ibu Bob dan menembaknya sampai mati. Sedangkan Bob yang sedang sakit masih menunggu ibunya sambil kelaparan tanpa mengetahui ibunya sudah mati. Waktu terus berjalan, Bob tumbuh besar menjadi burung hantu jantan yang gagah. Dan dia masih menunggu ibunya. Tiba-tiba ada penebang pohon liar yang ingin menebang pohon di sekitar rumah Bob dan Bob melihatnya. Jadi dia kabur dan mematok kepala penebang pohon liar itu dan kabur sejauh mungkin tanpa terkena tembakan dari senapan. Setelah terbang begitu jauh dari hutan, Bob akhirnya menemukan tempat beristirahat yang bagus. Letaknya di perumahan. Ketika sudah mau pagi, Bob memutuskan untuk tidur. Bob berniat mau berterima kasih kepada si pemilik pohon di mana tempat Bob bermalam. Ketika dia masuk ke dalam rumah, ternyata Bob bertemu seorang anak perempuan yang bernama Pinky, dan akhirnya mereka berteman. Setiap Pinky membuka jendela, Bob selalu datang untuk mengobrol dengan Pinky. Sampai pada sore hari, Pinky memberitahu Bob bahwa ayahnya yang bernama Pak Jeff itu adalah seorang pemburu burung hantu. Bob memutuskan untuk pergi dari rumah Pak Jeff. Bob tidak menyangka betapa kejamnya Pak Jeff. Tapi dia juga merindukan Pinky. Tapi demi keselamatan dirinya, dia rela meninggalkan teman sejatinya. Bob terus terbang dan terbang sampai dia menemukan pohon yang nyaman untuk dia tinggal dan akhirnya Bob berada di hutan yang dilindungi oleh undang-undang. Disitulah Bob tinggal dengan nyaman tanpa gangguan pemburu. Tetapi Bob juga masih sering ke tempat tinggalnya dulu, yaitu di salah satu pohon di hutan liar di mana ibunya dan dia tinggal bersama. Bob selalu datang dan singgah untuk menunggu ibunya. Bob selalu berharap ibunya akan pulang kembali ke rumah. Tamat. Oke, oke.